Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kapolres Lamongan, yang kami muliakan pula para perwira Polres Lamongan, para anggota Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi rawe panjenengan di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi hamba, Allah kasih tandanya. Dan salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan bagi hamba, sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, maka Allah jadikan hamba itu memahami ilmu agama. Jadi Allah itu kalau remen kali panjenengan, Allah sayang kali panjenengan, Allah menginginkan kebaikan bagi panjenengan, Allah kasih tanda. Tandanya adalah senangnya hati, semangat datang ke masjid belajar ilmu agama. Itu salah satu tandanya. Jadi kalau orang itu lagi disenangi sama Allah apa tidak, bisa dilihat semangatnya untuk datang ke masjid, membaca Al-Quran, mengaji ilmu agama. Saya sangat remen, sangat senang sekali. Pemandangan yang sungguh membuat saya bahagia melihat bapak-bapak polisi di tengah kesibukan menjaga keamanan negara masih ada waktu untuk mau bersimpuh di rumah Allah. Mudah-mudahan panjenengan yang hadir dimasukkan oleh Allah sebagaimana dalam hadisnya Nabi, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan panjenengan termasuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya di sini ingin menyampaikan sebuah hadisnya Nabi. Saya baca dulu hadisnya. Setelah itu nanti kita keluarkan pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang mulia ini. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, bab berbakti kepada orang tua. Dulu ada seorang tabi'in. Tabi'in itu Pak, muridnya sahabat. Sumerep nggih. Di Rasulullah punya murid namanya para sahabat. Generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Ada seorang tabi'in ini kesengsem sama seorang wanita, cinta sama seorang wanita, hatinya terpaut dengan seorang wanita yang cantik. Dia memberanikan diri melamar wanita pujaannya, tapi ternyata wanita itu menolak cintanya. Maka gelaplah dunia terasa baginya, sempit, karena wanita yang ia inginkan tidak menerima dirinya. Tiba-tiba datang laki-laki lain melamar wanita itu dan wanita itu menerima lamarannya. Maka gelisah hatinya lelaki yang pertama, kecewa berat, dia cemburu. Maka dia datangi wanita itu dan dia membunuh wanita tersebut. Setelah membunuh, hatinya semakin kalut, semakin gelap gulita. Dia ingin tobat. Maka dia mendatangi seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu
anak paman Rasulullah. Anak paman berarti apa, Pak? Misanan Rasulullah. Laki-laki ini datang dan berkata, anni khatabtu imra'atan fa'abat antangkihani. Wahai Abdullah bin Abbas, saya sedang galau, saya sedang sedih. Aku telah melamar seorang wanita yang aku sangat mencintainya. Fa'abat antangkihani, ternyata wanita itu menolak cintaku. Fa khatabaha ghairi, kemudian datanglah laki-laki lain melamar wanita tersebut. Wa ahabbat antangkihau, ternyata wanita ini menerima lamaran lelaki yang kedua. Faghirtu alaiha, aku dilanda api cemburu yang sangat luar biasa. Faqataltuha, akhirnya aku bunuh wanita tersebut. Kalau aku nggak bisa memilikinya, maka nggak boleh ada laki-laki lain yang memilikinya. Akhirnya aku bunuh wanita tersebut. Fahalli min taubah, aku menyesal, aku ingin tobat. Aku telah membunuh nyawa. Apakah bisa aku bertobat, wahai Abdullah bin Abbas? Apa kata Abdullah bin Abbas? Mohon disimak Bapak Ibu. Setelah dikabarkan bahwa laki-laki ini membunuh nyawa, dan membunuh nyawa itu, Bapak Ibu anggota Polres Lamongan yang dicintai Allah, membunuh nyawa itu dosa besar yang diancam dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban 'azima. Surat An-Nisa ayat 93, Allah mengancam orang-orang yang membunuh. Wa may yaqtul mu'minan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja kecuali dengan hak. Misalnya ada orang nyerang kita, bawa polisi bertugas, diserang preman, nah itu beda lagi, itu hak namanya. Yang saya ngomongkan ini yang tanpa hak. Seorang mukmin membunuh mukmin lainnya dengan hak, tanpa hak membunuh, kata Allah, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatinya. Wa a'adda lahu adaban adzima, dan Allah sediakan adab yang pedih besar untuknya. Sedih pemuda ini, membunuh nyawa loh ini, gelisah hidupnya. Dia datang ke Abdullah bin Abbas, apakah bisa tobat aku ini? Membunuh nyawa, menumpahkan darah. Kata Abdullah bin Abbas, lihat seorang ulama, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Pemuda ini mengatakan, la, ibuku sampun sedo, ibuku sampun tilar donya. Kalau begitu, tub ilallah wa taqarrab ilahi mastata'ta. Kalau ibumu sudah wafat, maka kamu harus tobat, beribadah semaksimal mungkin mendekat kepada Allah. Maka laki-laki ini pergi, Bapak Ibu. Kemudian muridnya Abdullah bin Abbas ini terheran-heran dengan jawabannya Abdullah bin Abbas. Dia bertanya, wahai guru, telah datang kepadamu orang yang membunuh nyawa. Tapi kenapa kok tidak disuruh sholat, puasa ini, puasa itu, sodako ini, sodako itu? Kok pertanyaannya jenengan kok, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya membunuh sama ibu masih hidup? Dijawab sama Abdullah bin Abbas, anni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Aku tidak tahu ada amalan yang paling dekat kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibunda. Kalau laki-laki tadi itu seandainya ibunya masih hidup, sangat besar kemungkinan diampuni Allah. Melalui perantara apa? Bakti kepada seorang ibu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya singkat Bapak Ibu, tapi izinkan saya menguraikan dengan memberi pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, seseorang kalau tobat harus mencari guru yang tepat. Itu pelajaran pertama. Karena kalau cari guru nggak tepat, bisa tambah salah. Saya mau tanglet panjenengan. Panjenengan pernah nggak tahu ada hadis orang yang membunuh 99 nyawa? Sumerep nggih? Nah, Pak Budiman Sumerep. Ten kitab Riyadhus Shalihin bab tobat itu loh, ada orang membunuh pinten 99 nyawa.
Kan nyesel pengen tobat niku nggih. Dia datang. Perhatikan. Dia datang bukan ke ahli ilmu. Tapi dia datang pertama kali ke ahli ibadah. Dan ahli ibadah beda dengan ahli ilmu. Aku telah membunuh 99 orang ini membunuh 99 nyawa. Apakah masih bisa tobat? Ya tidak bisa. Pembunuh satu aja tadi dalam surat An-Nisa ayat pinten niku wau? 93 neraka jahanam kekal dilaknat saking mahalnya darah seorang muslim. Saking besarnya darah seorang muslim. Nah, kamu ini membunuh 99 nyawa, gak iso tobat. Akhirnya dia itu bingung, loh aku pengen dadi wong apik kok gak oleh. Apa gunanya aku pengen dadi apik kok gak oleh tobat? Dia mikir, nah aku apa dadi wong apik nek gak oleh ditobat, dipateni pisan. Jadi berapa, Pak? 100. Lah ini loh, karena dia salah cari guru. Gak tambahi apik, tambah nambahi dosa. Soalnya salah milih guru. Tapi dia datang ke orang yang kedua, orang yang ahli ilmu. Apakah bisa tobat? Dosa saged. Allah tidak pernah menutup pintu tobat selama orang itu masih hidup, belum kerongkongan, nyawa belum di kerongkongan, dan selama matahari belum terbit dari barat, bisa tobat. Akhirnya dengan syarat nih. Dengan syarat tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik, beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang baik. Ini juga dalil kalau pengen jadi orang baik harus meninggalkan komunitasnya lama yang jelek. Orang kalau ahli narkoba, ahli minuman keras, selama temannya itu saja ya tetap akan balik. Harus tinggalkan, ganti teman yang baru. Itu pelajaran pertama. Harus pinter milih guru. Zaman sekarang hati-hati. Ya jadi harus pinter-pinter milih guru. Dan guru yang dipilih oleh orang tadi bukan sembarangan guru. Siapa tadi? Misananya siapa? Rasulullah. Abdullah bin Abbas waktu kecil didoakan Kanjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah bocah kecil ini urusan agama. Jadi sentral ahli fatwa pada zaman itu ya Abdullah bin Abbas. Biar tidak salah dalam memahami agama, datang ke ahli ilmu. Pelajaran nomor 2 Bapak Ibu, karena kan biasanya sampai jam 9 gitu, jadi saya persingkat ini. Pelajaran nomor 2, bahayanya wanita. Wanita itu sumber fitnah, ngapunten ibu-ibu. Nih, gara-gara wanita membunuh nyawa. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Paling gede pokoknya fitnah wanita. Gara-gara wong wedok Nabi Yusuf di penjara. Nggih napa mboten? Pak, bahaya mana? Godaan setan sama godaan wanita. Ya ojo sampean sing ngomong, Al-Qur'an wae sing ngomong. Engko nek sampean ngomong kok ibu-ibu mangkel ya. Coba perhatikan, Al-Qur'an berbicara tipu daya wanita dan Al-Qur'an berbicara tipu daya setan. Monggo panjenengan napa pirengaken. Ketika Al-Quran berbicara tipu daya setan, Al-Quran berkata, Inna kaidah syaitani kana dhaifah. Sesungguhnya tipu daya setan itu dhaifah. Apa dhaifah itu, Pak? Lemah. Saman wacanya ayat kursi, saya wacana kul wallahu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binnas, insyaallah minggat itu setan itu. Jadi Al-Quran berbicara tipu dayanya setan itu dhaifah. Dhaifah ini apa? Lemah. Tapi coba Al-Quran ketika berbicara tipu dayanya wanita, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayanya wanita itu azim. Azim itu apa? Agung, gede. Jadi luwe bahaya mana, Pak? Setan apa? Ngapunten angsal ngoten, ngapunten ibu-ibu. Tapi kenyataannya ngoten. Pengapesane wong lanang iku wong wedok. Pengapesane wong wedok iku donya. Laras napa mboten? Laras napa mboten? Nggih. Wong lanang itu pengapasane wong wedok. Nek wong wedok pengapasane napa? Donya. Niku sudah kudrate ngoten. Bapak Ibu ingkang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nate dawuh fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Saya mau tanya Bapak Ibu, sebenarnya wanita itu bagian dari dunia apa enggak? Bagian toh nggih. Tapi lihat sabdaipun Rasulullah,
fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Padahal wanita itu bagian dari dunia sebenarnya. Seandainya Nabi mengatakan fattaqud dunya, hati-hati terhadap dunia titik, sebenarnya wanita sudah masuk. Gini betul? Tapi kenapa diulangi Nabi fattaqud dunya wattaqun nisa? Hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Karena Nabi itu paham, yang paling bahaya untuk dunia ini adalah membina, merawat, memelihara kaum wanita. Makanya bapak-bapak, saya ingatkan panjenengan, saya ini tidak basa-basi karena ini agama, ini amanat saya sampaikan ke panjenengan. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga ad-dayyus. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, dayyus niku nopo ya Rasulullah? Dayyus adalah orang yang hilang cemburunya. Bojone digawa wong lanang gak cemburu. Bojone ngobrol kalau wong lanang gak cemburu. Mati rasa nggih leres nih. Komandane. Kan niku bahaya. La yadkhulul jannata dayyus, gak bakal mlebu surga wong lanang sing dayyus. Ya Rasulullah, dayyus niku napa? Dayyus iku wong sing gak duwe cemburu nang keluargae. Anake si SMP, si SMA ditekani koncone dijak malam baruan dijarno. Itu dayyus jenenge. Niku pun ngantos. Malah yo nak hati-hati ya ojo tambah disangoni. Nah ngeten iki mboten angsal. Kudu dijaga, istrine jaga, anake dijaga. Niku amanat kangge panjenengan. Niku pelajaran nomor kalih. Bahaya wanita harus dijaga. Jangan sampai istri kita, anak kita ya tidak kita jaga, karena Al-Qur'an mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah anakmu, dirimu dari api neraka, tanggung jawab sampean. Nah, ini harus kita perhatikan, Pak. Ini tidak bahas keluarga, jadi tidak saya lanjutkan. Kalau bahas keluarga sangat luas. Yang nomor 3, pelajaran nomor 3. Khuturatul qatl, bahayanya membunuh nyawa. Makanya karena Bapak polisi ini sering ya bersinggungan dengan, mohon maaf, penjahat, bersinggungan demi menegakkan keamanan negara. Dan kemarin pertemuan lalu sudah saya terangkan bahwa panjenengan ini mengadakan atau melaksanakan tugas yang luar biasa. Al-Quran mengatakan wa amanahum min khauf, kami beri mereka rasa aman. Jadi rasa aman itu nikmatnya Allah. Lah panjenengan ini bertugas untuk merealisasikan nikmat aman itu. Jadi itu adalah tanggung jawab besar. Maka akan bersinggungan dengan hal-hal yang misalnya ada penjahat, ada perampok. Nah itu hati-hati. Kalau memang perampok, penjahat itu membawa senjata yang bisa melukai panjenengan, lebih ngerti daripada saya. Dan saya juga pernah ditelepon sama teman-teman anggota di Surabaya. Ustaz, bagaimana? Saya puasa, Ustaz. Batal nggak puasa saya ini, Ustaz? Ada apa, Pak? Ini saya yang habis ngedor penjahat, Ustaz, bawa celurit. Yo nggak batal, Pak. Sama nggak mangan apa-apa kok batal puasanya. Sama nek gak dipateni ya dipateni karo, sama nek gak ngedor dipateni karo apa? Bekal iku mau. Jadi intinya harus tahu kondisi, karena menumpahkan darah itu berbahaya. Kecuali yang hak. Ya, misalnya seperti yang saya terangkan tadi. Kata Rasulullah, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada satu darah seorang mukmin tertumpah. Itu pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor 4 yang terakhir. Karena jam 9 sudah. Salam. Ya. Nomor pinten niku wau? Nomor sekawan. Bahas sekarang nomor sekawan ini pentingnya birrul walidah, pentingnya berbakti kepada seorang ibu. Sampai dosa gedene ngono iku mang. Dosa sing gawedhe jenenge mateni wong iku mang. Jarene Abdullah bin Abbas, "Loh, umimu masih urip dah? Ibu masih hidup dah?" Seakan-akan Abdullah bin Abbas itu pengen ngomong, sing iso ngapusno dosamu iku kon kudu bener-bener bakti nang wong tuamu. Kan ngoten to? Nah, bakti nang ibu itu penting, Pak. Rasulullah nanti ditanglet, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling harus saya berbuat baik kepadanya?" Dawuh Kanjeng Nabi, "Ummuka, ibumu." "Tsumma man, siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka, ibumu."
Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Ibu disebut 3 kali. Tidak ada agama yang lebih memuliakan wanita melebihi Islam. Di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, wanita. Gak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki, gak ada. Gini betul? Itu karena Al-Quran memuliakan wanita. Sampai-sampai Allah katakan ya, tadi dikatakan, tidak, kata Abdullah bin Abbas, tidak aku pernah ketahui amalan yang paling dekat kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibunda. Makanya disebutkan ibumu, ibumu, ibumu 3 kali baru bapakmu. Kenapa disebutkan 3 kali bapak-bapak? Tolong dijawab untuk ngetes panjenengan ngantuk napa mboten iki lho. Kenapa Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu? Kenapa? Dalam? Ibu-ibu, kenapa kok Nabi menyebutkan ibu 3 kali, bapak cuma sekali? Guyon ini berarti. Ibu disebutkan 3, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Beliau mengatakan ibu disebutkan 3 karena ibu memiliki 3 hal yang tidak akan mampu dilalui oleh bapak. Ibu mempunyai 3 hal yang tidak akan mampu dilalui oleh para bapak. Yang pertama, ibu mengandung, bapak nggak bisa ngandung. Ini jawaban serius, nek wayu memang jawaban guyon. Ya. Kenapa? Karena ibu itu mengandung, ayah nggak bisa ngandung. Yang kedua, ibu melahirkan, ayah nggak bisa melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusui, bapak nggak bisa nyusui. Bapak dikasih 1 tok. Apa itu? Nyambut gawe, gelek pangan. Siji. Saking gedene seorang ibu. Ada seorang tabi'in punya ibu yang dia sangat mencintai. Ada seorang tabi'in cinta sama ibunya, ibunya sampun sepuh. Ibunya sepuh, ibunya sudah tua, disayangi, dicintai, dibakti sama anaknya. Tetapi ibunya ini nggak seneng sama menantunya. Akhirnya sang ibu ngomong, anakku, ibu ini tidak senang sama istrimu. Tolong ceraikan istrimu. Bingung ini. Di sisi lain dia mencintai istri, di sisi lain dia mencintai ibu kandungnya. Bingung, dia datang ke sahabat Nabi namanya Abu Darda. Wahai Abu Darda, aku punya ibu yang aku ingin berbakti kepadanya. Dan aku punya seorang istri yang aku sangat mencintainya. Tapi ibuku gak seneng sama istriku. Mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu anggota Polres Lamongan, saya mau tanya, zaman sekarang banyak gak mertua gak seneng sama mantu? Kata nggih? Banyak. Banyak. Atau menantu gak seneng sama mertua? Banyak. Perhatikan. Anakku, ceraikan istrimu. Ibu tidak senang sama istrimu. Kalau kamu ingin bakti sama aku, ceraikan istrimu. Bingung. Dia datang minta petunjuk fatwa. Kata Abu Darda, karena dia ngomong, aku bingung ini. Satu sisi ini ibu yang aku harus berbakti kepadanya, satu sisi istri yang aku mencintainya. Kata Abu Darda, aku gak nyuruh kamu memilih ibumu, gak menyuruh kamu memilih istrimu. Hanya saja aku sampaikan kepadamu hadisnya Rasulullah. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Terserah kamu. Kau ingin menjaga pintu itu atau tidak? Akhirnya diceraikan istrinya. Sabar dulu, nanti kita uraikan itu. Seorang Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, punya istri. Umar tidak senang sama menantunya. Anakku, Abdullah bin Umar, ceraikan istrimu. Ayah tidak senang sama istrinya, gak dicerai, karena dia cinta sama istrinya. Umar bin Khattab datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, anakku saya suruh cerai dengan istrinya, dia gak mau. Kata Rasulullah, panggil anakmu. Ini dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab berbakti kepada orang tua. Ya Abdullah, taati bapakmu, ceraikan ibu. Ceraikan siapa? Istri. Rasulullah itu tidak pernah menghukumi sepihak, tapi khusus orang tua dan anak, Rasulullah langsung menangkan orang tua.
Saking agungnya hak orang tua dibandingkan istri. Kenapa saya sampaikan ini? Karena betapa banyak seorang laki-laki pengen berbuat baik kepada ibunya, pengen berbuat baik kepada ayahnya, gak jadi karena takut sama istrinya. Dan para ibu-ibu, perhatikan, kalau Anda menjumpai suami Anda sayang kepada ibu kandungnya, ayah kandungnya, jangan cemburu. Karena suamimu sedang mengajari anakmu untuk berbakti kepadamu. Paham enggak sampai ini kita ajak ngomong kok melongo gitu ya. Sampai ibu-ibu, kalau punya suami sayang ke ibu kandungnya, sayang ke bapak kandungnya, sampai ojo cemburu. Karena suami sampean sedang mengajari anak sampean untuk nanti apa? Bakti kepada sampean. Jadi kalau jenengan punya suami, dia bakti kepada orang tuanya, sampean halang-halangi, ya nanti sampean punya anak laki-laki akan dihalang-halangi oleh siapa? Istrinya. Itu maksudnya. Tetapi juga tidak boleh semena-mena. Ya, istri harus disayangi, dicintai, dimuliakan, dikasih nafkah. Nah, jadi saya mau bertanya nih, tolong dijawab. Tadi Umar bin Khattab nyuruh anaknya cerai sama istrinya. Dan kata Nabi, ceraikan istrimu, taati bapakmu, Umar bin Khattab. Tadi sahabat juga tanya, saya milih istriku, apakah ibu kandungku? Kata sahabat tadi, bahwasanya ibumu adalah pintu surga yang paling tengah. Pertanyaannya, zaman sekarang ini, mas-mas yang masih muda-muda, disuruh orang tuanya menceraikan istrinya. Zaman sekarang ini loh, saya nggak ngomong zaman tadi itu. Zaman sekarang ini, mas-mas yang masih muda-muda ini, disuruh oleh ayahnya atau ibunya ceraikan istrinya. Atau mbak-mbak, disuruh sama orang tuanya, minta cerai sama suamimu. Zaman sekarang ini, jawabannya apakah harus ditaati? Ataukah tidak mesti, atau bagaimana? Kalau zaman sekarang, monggo dijawab. Kalau zamannya Nabi tadi kan tegas, ceraikan istrimu, taati bapakmu. Yang tadi ibumu adalah pintunya surga yang paling tengah, ceraikan istrimu. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, wajib ditaati enggak? Jawabannya Pak, wajib ditaati. Kalau bapak sampean seperti Umar bin Khattab, ya, paham enggak? Kalau bapak sampean nggak seperti Umar bin Khattab, nggak seperti sahabat Nabi, ya jangan dijadikan acuan. Karena orang zaman dulu itu kan ngomong kayak gitu kan acuannya dengan mempertimbangkan maslahat dan madarat. Kalau sekarang ya nggak boleh langsung diterima, nggak boleh. Jadi ikhwatal iman, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir. Bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Dulu orang tua masih hidup, panjenengan belum sempat berbakti, belum duwe-duwe, belum sukses. Lah sekarang panjenengan pengen berbakti, sudah sukses, punya rumah, punya pekerjaan tetap, punya jabatan, punya duit, pengen berbakti ke orang tua, tapi ibu sudah wafat. Bagaimana caranya? Saya sebutkan dengan singkat. Yang pertama, bahwa berbakti kepada orang tua itu berbeda dengan ibadah lain. Berbakti kepada orang tua itu lintas alam. Meskipun ibu sudah wafat, kita masih wajib berbakti kepadanya. Dengan apa? Yang pertama, ad-du'a ulahuma, mendoakan keduanya dan beristighfar untuk keduanya. Dalam riwayat dikatakan turfa'u darajatul abdi. Seorang hamba nih diangkat derajatnya di surga. Dia merasa amalannya pas-pasan. Ya Allah, dari mana aku diangkat derajatku seperti ini? Padahal amalanku pas-pasan di dunia. Waladuka istaghfarolaka, ini adalah anakmu di dunia yang mendoakan untukmu. Sama ojo lali ndongakno wong tuwa nek sujud tengah wengi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama ndongakno wong tuwa sampean. Pertama. Kedua, as-shadaqatu anhuma, sedekah atas nama orang tua. Biyen aku melarat dorong iso bakti nang wong tuwa, saiki aku wis sugih pengen bakti nang tuwa, direkno masjid, wakaf nang yatim wakaf nang gone pondok pesantren, nyantuni anak yatim, niatkan sedekah untuk kedua orang tua. Labas. Yang nomor 3, melunasi utangnya orang tua, menjalankan nadarnya orang tua, menunaikan wasiatnya orang tua. Jangan sampai wasiatnya orang tua tidak dikerjakan, wasiat kebaikan. Yang nomor 4,
adalah, ini penting Pak, banyak yang nggak paham. Yang nomor 4 adalah nyambung tali rohimnya orang tua. Kalau bapak ibu sampean sudah wafat, sampean pengen bakti nang wong tua sing wis wafat tadi, caranya adalah sambung tali rohimnya orang tua. Sampean eling-eling, sapa wong sing disenengi bapakku biyen? Biyen bapakku nalikane isih urip seneng karo wong iku. Lah wong iku sambungan. Aku seeling biyen nalikane ibuku masih hidup, ibuku itu seneng sama orang itu. Orang itu sambungan. Paham nggih? Nyambung tali rohime wong tua, nyambung wong sing disenengi wong tua biyen. Abdullah bin Umar pernah naik keledai bawa surban. Ada seorang Arab Badui, Arab kampung, Pak. Dia turun, keledainya dikasihkan, surbannya dikasihkan. Kata orang-orang, ngapain nanti ngasih dia? Oh, dia itu orang kampung, kasih surban sudah seneng. Kenapa kok keledai surban dikasihkan semuanya? Kata Abdullah bin Umar, aku masih ingat orang ini disenengi bapakku. Bapaknya orang ini disenengi bapakku. Nah, sampean iling-iling sapa sing disenengi bapak sampean biyen iku sampean sambung. Selanjutnya, di antara bakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah nyambung kebaikane wong tua. Orang tua dulu itu suka nyapu di masjid, sampean lanjutno. Wong tua sampean ku biyen pokoknya poso iku senengani bagi-bagi permen nang arek-arek cilik, sampean lanjutno meskipun remeh. Kebaikane wong tua ojo dipateni, kebaikane wong tua sampean urip-uripno. Nggih, ngoten nggih. Sing terakhir, iki terakhir temenan iki. Sampai nek nglakoni amal soleh otomatis wong tua sampean oleh pahala. Dan tidak semua amalan boleh dikirim. Misalnya ya sampean ngene. Ya Allah kula salat tahajud, ya Allah pahalane sampean kirim nang wong tuaku. Tambah salah sampean. Terus sampean salat tahajud ngono wae otomatis orang tua dapat pahala. Wa an laisa lil insani illa ma sa'ah. Manusia tidak dapat apa-apa kecuali yang ia usahakan sendiri, dan termasuk usaha orang tua adalah anak yang soleh. Maka nenek sampean pengen berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, dadi yo anak soleh. Salat wengi, salat tahajud, sering nyumbang, salat wengi, itu otomatis dengan sendirinya wong tua oleh pahala. Soale sampean iso ngono kabeh iku mergo wong tua sing nyekolahno sampean, wong tua sing ndongakno sampean, wong tua sing ngasih air asinya sampean. Jadi nek sampean melakukan kebaikan otomatis wong tua oleh pahala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan ngapunten kayaknya lebih seperempat dari jam 9 ini, mohon dimaafkan dan jazakallahu khair. Matur nuwun, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.